Hai Pips. Nah, jadi kita mau kenalin dulu nih kita dari mana. Kita dari Kaizen Quator. Nah, buat kalian yang lagi dengerin podcast ini, sebelumnya kita kenalin dulu kali ya. Tak kenal maka kata sayang, maka perkenalkan. Nama gue di sini Jessica, Nama gue Kinan. Dan nama gue Nita. Nah, jadi di podcast kali ini kira-kira kita mau bahas apa sih? Ada yang tahu nggak sih kita mau bahas apa? Dari gue sih nggak tahu ya kita mau bahas apa. Duh, ini kira-kira kita bakalan bahas apa nih? Gue masih bingung juga kita mau bahas apa. Bener. Nah, buat kalian juga yang lagi dengerin podcast ini atau yang lagi nonton video ini tuh kalau misalkan musik tes kalian bagus, kayaknya kalian tahu deh salah satu judul lagu. Aduh, apalagi ini seorang Kinan dan FYI Kinan tuh musik tesnya bagus banget, jadi bisa tukeran play Spotify boleh nih. kali ya, Bisa boleh, banget boleh, lah boleh. nanti DM aja gitu. DM Iya. Kaizen Quator. Ah, Kita bener bisa banget. mutualan gitu sama si Kita. Iya, dan sama Tita juga bisa. Nah, oke, jadi kita langsung aja kita mau bahas tentang daddy issue. Nah, gue mau nanya dulu nih sebelumnya sama Kinan sama Tita. Udah tahu belum sih sebelumnya daddy issue itu apa? Kalau gue sih rada masih bingung nih tentang daddy issue karena masih jarang banget gitu, kayak masih asing di telinga gue apa itu daddy issue. Nah, kalau Kinan Kalau gue sih sebenarnya tahu, tapi cuman kayak dikit banget gitu. Karena ya gue nggak tahu ahlinya tuh kayak gimana. Nah, iya, jadi bener banget. Daddy issue ini jarang guys yang tahu, padahal kalian semua tuh ngalamin. Jadi daddy issue itu semacam kayak broken home, tapi dia lebih ke sosok ayah atau yang disebut dengan trust issue kepada sosok ayah. Mungkin ayahnya bermasalah ya, jadi Iya. menimbulkan rasa gimana gitu terhadap sang anak dan bapaknya ini. Nah, sebagai ketua kelompok nih, jadi ketua kelompok kita adalah kita. Kenapa sih kelompok kita tuh milih daddy issue? Kenapa nggak broken home aja? Bener. Karena nih kan broken home itu udah familiar banget nih di kalangan kita. Nah, kita bakalan ngangkat daddy issue yang pastinya masih asing banget di telinga para remaja kan. Dan ternyata daddy issue ini kasusnya itu banyak banget yang ngalamin, termasuk salah satu dari yang pengisi podcast ini memiliki teman dekat yang juga mengalami daddy issue. Makanya kita ngangkat daddy issue untuk memperkenalkan ke kalian semua nih. Tapi bentar deh. Gue yakin nih pasti kalian pasti nggak tahu nih daddy issue kayak gimana. Jadi harus dengerin sampai akhir. Nah, iya bener Iya, bener banget. Jadi kayaknya tuh kalian cuma baru tahu-tahuan aja nih tentang daddy issue, tapi nggak tahu tuh daddy issue sebenarnya apa. Atau kalian juga sebenarnya ngalamin. Karena yang kita lihat-lihat nih remaja, apalagi setelah pandemi itu banyak banget ya yang ngalamin daddy issue. Mungkin kalian nggak ngerasa aja. Dan kalau misalkan kalian lagi dengerin podcast ini atau nonton video ini, pas banget buat kalian. Mungkin kalian langsung kayak, tapi jangan ngevonis diri sendiri ya kalau kalian daddy issue. Kayak mungkin aja kalian ngalamin daddy issue. Nah, jadi itu dia tujuan kami untuk ngangkat daddy issue. Dan bener juga tadi kata Tita, salah satu dari teman aku itu dia mengidap daddy issue guys. Dan kenapa kita bilang mengidap daddy issue? Karena dia dari kecil ya jauh gitu dari bapaknya. Tapi kira-kira menurut pendapat kalian gimana sih tentang anak-anak yang daddy issue itu? Menurut pendapat gue sih ya kasihan sih sebenarnya, kayak bapaknya nggak bertanggung jawab gitu. Sementara si bapak ini tuh punya hak dan kewajiban buat hak asuh si anaknya. Iya bener banget kan Tak. Jadi seorang Iya. bapak tuh juga harus bertanggung jawab. Dan ini kalau bapak mendengarkan podcast kita harus bertanggung jawab nih Pak. Jangan melantarkan anak atau apalagi membuat anak menjadi trust issue kepada bapak sendiri. Iya, kasihan sendiri anaknya gitu. Jadi rada kurang percaya sama laki-laki atau bahkan malah si anaknya ini menyerahkan semuanya ke cowok gitu. Nah, Jadi iya, harus bener benar-benar parenting si bapaknya ini harus bagus ke anak-anaknya. Iya bener banget. Kak Tita nih bagus banget ya, harus kasih applause banget buat kita bertiga sih lebih tepatnya. Terus juga keunggulan dan keutamaan dari kita ngaksain podcast dan video ini kita mau kasih tahu nih. Jadi nanti ada solusi, ada penyebab, dan ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi kalian tuh wajib banget nggak sih dengerin sampai akhir. Wajib banget, sih, Nah, wajib banget. Jangan lupa di like juga nanti ya. Terus di share juga biar makin banyak yang tahu seputar daddy issue. Iya benar, share ke grup angkatan, grup kelas, grup arisan, ke mantan, ke teman, semua boleh banget. Benar. Nah, jadi setelah itu kita mau ngapain nih kira-kira? Nah, setelah ini kita bakalan ngedatengin salah satu psikolog yang lebih paham mengenai si daddy issue tersebut. Iya, jadi kita nih bakalan
ngundang psikolog dan korban tersebut, tapi tenang aja, korbannya ini bakal disensor guys, jadi kalian tuh nggak boleh tahu karena ini kayak privacy gitu. Jadi nanti kalian juga bakalan dengar dari si korban. Jadi kita nggak ngada-ngada kan kalau di Benar, situ nggak ada ngada-ngada bener, bukan yang kayak TikTok gitu loh. Kalau TikTok kan kita kayak Ngada-ngada iya gitu. bener banget. Cuma dibuat-buat. Nah kalau Iya, kalian iya, buat bener-bener beneran yang gitu. fakta banget Iya gitu. bener-bener. Soalnya itu tuh sering banget kan TikTok tuh yang konten yang kayak jika kamu ini lewat FYP kamu berarti dia itu. sedang selingkuh. Itu Yang kayak gitu kan. beneran bikin kita jadi ketipu juga Iya kan. bener. Soalnya waktu itu pernah apa namanya? ketipu ya? Iya pernah ketipu kayak Iya. jika ini lewat FYP kamu teman kamu nusuk kamu, ternyata beneran ditusuk Iya. kan. Aduh, Bahaya tapi banget nih. TikTok tuh emang kadang benar kadang enggak sih, jadi kalian juga harus mensortir juga nih. Tapi kalau kita ini udah terbukti banget benar karena kita datengin langsung psikolog ya. Tapi bener kita keren banget gak sih bisa ngundang psikolog kayak Iya. gitu. Iya bener keren banget nih. banget. Ya ampun. Dan kita yang kayak sama psikolognya tuh bener-bener kayak langsung akrab kan. Langsung akrab banget ya. Dan Iya. itu psikolognya ini beneran yang baik banget ke kita. Iya, dan nanti nih aku juga bakalan share ini ke psikolognya supaya dia bangga gak sih. Dan kayak makasih banget udah kayak datengin kita, bukan datengin sih, kita yang datengin Iya, dia, bener. udah nerima kita dan udah kayak Sharing. bener banget udah sharing. Karena jarang gak sih di sini mau share pengalaman juga, karena kalau di Halodoc tuh kayak kita nanya doang baru dijawab gitu, parah banget gak sih. Gue kadang kayak suka sedih, jadi kayak aduh kayak doi juga nih orang, jawabnya singkat-singkat. Tapi psikolog yang itu beda, tapi semua psikolog emang baik sih. Jadi ya makasih banget buat psikolog yang kemarin kita datengin nih. Terus ya betul banget, makasih banget buat Bunda Lucy yang udah kita datengin kemari. Yeay. Terus abis itu kira-kira kita mau ngapain lagi nih di podcast ini? Mulai dari faktor kali ya. Oh iya, mungkin kita dari faktor-faktornya. Dan nanti kalian bisa dengar dari psikolog dan dari narasumber. Tapi kita ngundangnya nanti-nantian nih, karena kita masih mau ngomong-ngomong sama kalian. Kita mau pansos dulu kali ya. Aduh. Nah, oke, jadi tapi sebelumnya nih aku mau nanya juga buat ke Kina sama Tita. Sebelumnya udah tahu belum sih Daddy Issue tuh apa? Apa karena pas kita project aja baru kalian tahu? Sebenarnya gue udah tahu sih Daddy Issue tuh semacam trust issue tapi ke laki-laki gitu, semacam ke ayah gitu sih. Kalau dari lo? Kalau gue itu kemarin sih cuman taunya kayak ada issue kan, trust issue kepada si sosok ayah ya, tapi nggak tahu kayak benernya itu kayak gimana, tepatnya tuh gimana, karena takut salah paham juga, salah Iya, mengartikan, jadinya kita ngangkat daddy issue kali ini. Iya, jadi Daddy Issue tuh modelnya sama ya kayak Broken Home, cuman ini lebih ke ayah. Jadi di sini sosok ayah dan sosok ibu juga dibutuhkan, dan ini juga pengalaman juga nggak sih buat kita di masa depan. Asik, kita bisa Kita kan mau jadi ibu Iya, gitu kan, iya, jadi benar. ibu, bapak. Bisa jadi Iya. ilmu parenting kita juga ke depannya. Iya benar banget. Dan apa namanya, gue juga mau jadi, lebih tepatnya kayak Kylie Jenner sih kalau gue. Kayak Kylie Jenner. iya, Aduh. parentingnya dia tuh bagus banget loh, kalian harus contoh. Jadi itu aja sih. Mungkin kalau misalkan dari sini kalian juga udah bisa ngambil pelajaran gak sih? Kalau Bener, pelajaran dari lo tuh bener, apa bener. sih? Git? Kalau pelajaran dari gue pastinya buat kedepannya ini bisa buat belajar lagi, biar gimana nanti kan gue juga bakalan jadi orang tua, biar bisa nih ngedidik anaknya dengan benar, dan biar nggak ninggalin anaknya walaupun sibuk, pastinya bakalan nyiapin waktu buat anak gue nanti ke depannya. Nah iya, kalau dari lo Kinan? Nah kalau dari gue sih ini bermanfaat banget ya, apalagi ini ilmu parenting buat kedepannya. Jadi kita tuh harus bertanggung jawab apa yang kita lakuin. Ya kita kan punya anak ya, pasti kita juga punya kewajiban buat ngurus ini, buat ngurus itu. Tapi di samping itu kita juga harus prioritasin si anak ini. Nah oke, jadi kalau dari gue juga sama sih, ini lebih ke parenting aja. Jadi belajar mungkin ya, dan lebih ke care sama anak-anak di luar sana yang mengalami seperti itu, dan kita ngangkat ini tuh supaya mereka bisa bangkit lagi, mereka nggak sedih dan tetap strong. Oke, jadi itu nih basa-basi dari kita, dan langsung aja kalian nanti bisa dengerin dari si korban dan dari psikolog. Sebelumnya kita kayaknya mau pansos sekali lagi ya buat kalian. Iya ya, karena emang pansos tuh kadang perlu ya Perlu kan, banget. ya sebagai feedback juga sih kan, karena kita udah ngomong masa kita nggak dapet udah capek gitu, Iya. masa kita nggak dapet feedback, Nggak dapet yang feedback. sesuai. Nah, Kita iya, udah bener. ke psikolog gitu di jalan. Ah, Udah iya. jauh-jauh, udah yang kita Kos. nungguin
angkotnya berapa lama, terus kita sampai yang kehujanan juga Aduh, jadi kemarin. curcol ya. Dan yang diusir juga Kita juga diusir sama satpam. sama sapam Dan kan. lagi Kita ngobrol. ya lagi neduh dan Kinan tuh posisinya belum makan, dia sampai bawa bubur kan. Bawa bubur ke psikolognya tuh kayak terus dia makan buburnya pas setelah pulang. Tapi itu pengalamannya asik banget sih. Iya, Emang. jadi kayak project sambil jalan-jalan gitu. Iya, Jadi bener. nggak terlalu penat. refreshing juga gitu loh, kayak Iya. rada healing. Walaupun Tapi ini rada pusing. kespil ya ke Bu Marin. Kalau dia tuh kemarin jajan Oh juga iya, ada kita- project. Iya, Maaf iya. Ya, maaf Ibu. Tapi kemarin tuh kita beli es krim juga Iya, kan. biasanya Iya, itu di es warung. krimnya enak tau. Iya, terus kayak warungnya bisa pakai QR itu saya Iya, ingat itu banget. keren banget. Warung udah Warung canggih pakai ya. QR. zaman Iya, iya sekarang. benar. Oke, jadi langsung aja kita pansos. Jadi buat kalian jangan lupa follow IG project kita. Namanya apa tuh? Kaizen Quator. Nah, oke, dan jangan lupa follow IG kita juga. Jadi gue Jessica SNJY. Gue Inggit Mawa A-nya 3 ya. Gue K.Tiara. Ya. Oke, jadi itu dia sekian. Dan kalau misalkan kalian mau tahu nih dari 3 tim kita yang di balik layar yang tugasnya mengedit-ngedit, itu juga mereka juga harus pansos nanti. Iya. Aku taruh apa Di namanya? akhir video. Iya, di ada akhir video BTS-nya, nama IG-nya. behind the scene. Iya, di sini ada Naya Kak, Indah dan ada Arya. Arya yang nggak kalah keren juga. Oke, Benar. jadi sekian dari kami. Jadi dadah.